Halo teman-teman, terima kasih untuk 1000 subscriber dan dukung terus J2 Project 18 menuju 10.000 subscriber agar saya semakin semangat lagi untuk membuat konten yang menarik dan tentu saja bermanfaat. Terima kasih. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya. Di video kali ini, saya akan berbagi tips mudah mencari referensi penelitian di Google Scholar. Sebelum kita lanjut ke videonya, yuk sama-sama kita bangun channel ini dengan cara subscribe, komen, like, dan share jika menurut teman-teman video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk menekan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu update info-info menarik seputar channel ini. Terima kasih. Oke teman-teman, setelah sekian lama nih tidak update lagi video edukasi ya di J2 Education, kali ini Koko akan kembali lagi ya. Di sini saya akan berbagi tips untuk teman-teman nih yang mungkin sekarang sedang tugas akhir, sedang skripsi, tesis, atau sedang membuat penelitian lainnya. Nah biasanya teman-teman itu kebingungan atau masih nggak tahu nih bagaimana sih caranya mencari referensi yang tepat, yang sesuai dengan penelitian yang ingin kita angkat. Nah, dalam hal ini kita akan mencarinya di Google Scholar. Jadi kita akan pakai web lagi, mungkin bisa disebut web ya. Web atau fasilitas dari Google namanya Google Scholar. Nah, itu di situ ada kumpulan penelitian-penelitian gitu yang sudah dilakukan oleh penelitian terdahulu yang dapat kita jadikan sebagai rujukan, sebagai referensi untuk penelitian kita. Dalam hal ini untuk tugas akhir, skripsi, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke videonya. Oke, jadi langkah pertama kalian buka aja browser apapun itu, bisa pakai Google Chrome, Microsoft Edge, atau bisa pakai Firefox dan lain sebagainya, pokoknya bebas. Di sini saya pakai Google Chrome. Lalu kalian bisa ketikkan saja di sini Scholar. Nah, seperti ini ya. Ada Google Scholar. Nanti biar mudah atau gampang, saya juga akan letakkan link Scholar ini di kolom deskripsi ya. Nah, langkah selanjutnya, nah sebelum kalian mencari referensi, kalian tuh harus tahu dulu nih, kira-kira saya itu ingin penelitian yang seperti apa sih? Saya ingin ngapain gitu. Nah, biasanya kan untuk teman-teman yang sedang menyusun tugas akhir atau skripsi atau yang lainnya itu kan sesuai dengan kampus ya atau universitas masing-masing itu biasanya ada ketentuan ya, ada outline. Outline-nya misalkan ada yang kalau yang program studinya teknik informatika gitu atau misalkan teknologi komputer, ada misalkan outline-nya itu jaringan komputer. Lalu misalkan kalau yang sistem informasi ada outline tentang pemrograman misalkan, contoh web program dan lain sebagainya. Nah, di sini saya ingin menyontohkan misalkan di sini saya sebagai mahasiswa program studinya teknik informatika gitu misalkan. Nah, di teknik informatika itu ada di kampus saya nih, misalkan di kampus saya itu ada outline itu tentang jaringan komputer. Jadi saya pada saat pendaftaran skripsi saya pilih outline-nya jaringan komputer. Berarti nantinya penelitian yang mau saya angkat untuk skripsi saya itu tentang jaringan komputer. Nah, di jaringan komputer itu saya mau bahas apa gitu. Nah, biasanya yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman mencari permasalahan gitu. Nah, dalam hal ini anggaplah teman-teman sudah menemukan permasalahan. Seperti itu. Jadi, kita akan fokus ke mencari referensinya. Misalkan permasalahan yang saya temuin adalah saya ingin membahas sebuah kasus di sebuah perusahaan. Misalkan di perusahaan itu di jaringannya ketika sedang operasional lemot gitu atau bandwidth-nya kurang. Nah, di sini ada permasalahan nih, bandwidth kurang padahal kita butuh bandwidth yang stabil. Nah, saya akan memberikan solusi. Saya sebagai peneliti di perusahaan tersebut untuk untuk skripsi saya ingin memberikan saran untuk menggunakan manajemen bandwidth misalkan dengan MikroTik. Nah, itu adalah clue, teman-teman.
clue yang nanti bisa kalian gunakan untuk mencari referensi atau keyword yang bisa kalian gunakan untuk mencari referensi di Google Cendekia. Contoh simple deh, kita bahas kita back ke belakang lagi, kita bahas tentang jaringan komputer. Kalian tinggal ketik aja di sini jaringan komputer. Nah, di sini akan ada banyak artikel-artikel ilmiah, ada books ya, ada dari books dan sebagainya, ada sumber-sumbernya itu tentang jaringan komputer. Tapi jaringan komputer di sini kan masih sifatnya itu umum gitu, tidak spesifik. Nah, biasanya kalau di TA atau deskripsi atau bahkan di tesis dan lain sebagainya itu biasanya lebih spesifik, teman-teman. Kalian harus ke apa gitu, kalian mau ngangkatnya apa gitu. Nah, kita bisa spesifikkan, misalkan kalian mau mengangkat apa tadi, manajemen bandwidth, ketik aja bandwidth. Nah, itu udah ada tuh, biasanya ada apa namanya, ada saran ya, suggest dari si Google-nya gitu, berdasarkan keyword yang kita ketikkan yang sering dicari. Nah, di sini ada manajemen bandwidth gitu, ada manajemen bandwidth dengan metode HTB, hierarchical token bucket gitu ya, pada sekolah menengah pertama Negeri 5 Semarang dan seterusnya. Jadi sangat mudah sekali dengan menggunakan Google Scholar ini, kalian tinggal cari aja sesuai dengan keyword yang kalian inginkan. Makanya tadi saya bilang kalian tuh harus tahu dulu kalian mau ngapain. Nah, jadi setelah kalian menemukan ini, kalian tinggal pilih kalian mau ngambil yang mana. Nah, tapi sebelum milih, di sini saya ingin kasih tips lagi nih. Biasanya kan kalau referensi itu biasanya ada maksimal tahunnya ya. Biasanya 5 tahun. Biasa kadang itu lebih sering itu 5 tahun. Maksudnya gimana sih kok gitu? Maksudnya contoh kalian sekarang di tahun 2021 ya, di video ini luncur tahun 2021, kalian sedang TA atau skripsi. Lalu di ketentuan dari kampus kalian masing-masing, referensi maksimal 5 tahun. Berarti 5 tahun sebelum dari 2021 berarti di 2016. Mungkin karena ini masih di 2021-nya awal, mungkin di 2015 masih bisa masuk mungkin. Tapi diingatkan kembali, ini disclaimer dari saya, tergantung dari kebijakan kampusnya masing-masing. Tapi seperti itu kira-kira. Misalkan 5 tahun belakang berarti 5 tahun dari yang kalian skripsinya. Anggaplah biar amannya di 2016 gitu ya. Jadi range-nya itu dari 2016 sampai 2021. Berarti maksimal penelitian atau referensi yang kalian angkat itu adalah tahun 2016. Oke. Caranya mudah sekali. Kalau seperti ini kan ini masih ada ya yang 2013 dan 2013 gitu kan. Ini 2019. Nih itu ada tahun-tahunnya ya. Nah, kita kan nggak bisa pakai nih 2013, ya kan? Nah, di sini di sebelah kiri sini ini ada, kita bisa sort. Ini kita kan awalnya itu default itu biasa kapan aja. Karena kita berdasarkan relevansi, kesesuaian terhadap keyword yang kita inginkan. Jadi dia si Google Scholar atau bahasa Indonesia Google Cendekia ini tidak memperdulikan tahunnya. Yang penting pokoknya si user kita ini mencari manajemen bandwidth. Pokoknya apapun yang terkait tentang manajemen bandwidth, dia akan berikan semuanya. Makanya itu ada 6.520 hasil. Nah, di sini ada sekitar 6.520 hasil artikel yang membahas tentang manajemen bandwidth. Nah, biar kita lebih spesifik, tadi karena ada ketentuan kan maksimal 5 tahun, kita bisa manual seperti ini sejak 2021. Nah, kalau sejak 2021 itu lebih dikit lagi, ada sekitar 128. Berarti ini adalah penelitian-penelitian yang paling up to date, teman-teman. Paling update banget gitu ya. Di sini ada simple query untuk manajemen user dan bandwidth di jaringan hotspot menggunakan MikroTik. Ini ada nama autorsnya, ini nama jurnalnya, lalu ini tahunnya, ini URL-nya, ini ada e-jurnal BSI ACID. Berarti ini punyanya jurnal punya BSI. Nah, kalau sejak 2020 juga akan beda lagi nih, kita lihat. Jadi pokoknya dia yang 2020 sampai sekarang. Nah, kalau kalian mau melihat yang dari 2016, itu kita bisa pakai rentan khusus. Jadi kalian di sini misalkan contoh saya karena 5 tahun berarti 2016.
sampai 2021. Kita telusuri. Nah, maka si Google Cendekia ini akan menampilkan referensi-referensi artikel-artikel ilmiah yang dari tahun 2016 sampai 2021. Yang hasilnya tadi yang sebelumnya itu kalau kapan aja itu sekitar 6 ribuan. Sekarang sekitar cuma 3 ribuan. Jadi hampir terpangkas sisanya. Jadi ini adalah salah satu tips agar referensi yang kalian gunakan adalah referensi yang up to date dan juga sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh kampus kalian masing-masing. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, sekarang tips selanjutnya kalian akan mencari referensi yang sesuai dengan penelitian kalian. Caranya gimana? Ya udah, setelah kalian tadi awalnya kan udah tahu nih gua mau ngapain, saya mau ngapain. Misalkan mau membahas jaringan komputer. Jaringan komputernya apa? Saya mau membahas tentang manajemen bandwidth. Nah, kita harus lebih spesifik. Berarti kita cari manajemen bandwidth. Lalu di manajemen bandwidth itu karena saya di dosen teknik informatika juga gitu. Ada beberapa metode. Ada simple queue, ada queue tree, ada token bucket, HTB ya, hierarchical token bucket, dan ada yang lainnya juga misalkan. Nah, kalian ingin pakai misalkan yang simple queue, ya udah kalian tinggal tambahin manajemen bandwidth simple queue. Itu dari tahun 2016 sampai 2021. Maka di sini ada banyak nih. Nambah lagi ternyata ada 16.000 gitu ya. Nah, sekarang kalian tinggal lihat gitu. Di sini ada beberapa artikel yang ditampilkan di paling atas. Dan di sini juga saya mau menjelaskan, di sini ada pertama itu judulnya, ini PDF. Kalau misalkan di depan ini ada PDF ya, berarti ketika teman-teman klik dia akan download langsung PDF-nya. Tapi kalau yang nggak ada, dia nggak akan download. Misalkan contoh di sini ada simple queue dalam menyelesaikan masalah manajemen bandwidth pada MikroTik Bridge. Ini judulnya. Sekarang kita contoh yang ini dulu ya. Kalau ini dia ketika kalian klik nih ya, maka dia akan langsung mendownload. Kita download. Oke, kita akan buka ya. Akan masuk ke downloadan teman-teman. Nah, ini adalah papernya, referensi papernya, yang teman-teman harus pelajari dulu gitu. Jadi harus direview. Bahasa kerennya direview gitu ya. Ngapain sih kok direview? Iyalah direview biar teman-teman tahu nih apakah referensi ini relevan sesuai dengan penelitian yang kalian angkat. Dan dengan mencari referensi juga kalian bisa melihat gitu cara-cara lah, simpelnya cara-cara peneliti-peneliti sebelumnya untuk membahas kasus manajemen bandwidth dengan simple queue itu seperti apa. Jadi kalian bisa mengacu kepada referensi. Makanya ada yang disebut juga kadang penelitian terkait. Jadi kalian mempelajari penelitian sebelumnya, lalu kalian ikuti caranya dan kalian improvisasi. Kalian amati, tiru, dan modifikasi apa yang kalian buat beda dari penelitian sebelumnya. Sehingga perbedaan itu atau kebaharuan yang kalian dapatkan dari penelitian sebelumnya itu bisa dijadikan sebagai novelty atau kebaharuan. Biasanya di TA atau skripsi itu tidak terlalu ditekankan untuk adanya novelty. Biasanya kalau udah di S2, di tesis itu harus ada yang namanya novelty. Jadi kebaharuan dari yang belum ada sebelumnya. Cuman di sini kita tidak membahas tentang novelty. Kita bahasnya fokus di bagaimana cara mencari referensi yang sesuai dengan penelitian teman-teman menggunakan Google Scholar. Nah, intinya kalian pelajari aja gitu kan. Kalian baca-baca dari abstraknya, wah kayaknya sesuai nih. Ya udah, di sini juga dijelaskan tuh ada topologinya. Lalu di sini ada konfigurasinya juga, kalian bisa ikutin. Contohnya seperti itu. Oke, ini kita minimize. Lalu yang kedua nih. Kalau tadi kan dia langsung minta download, yang kedua ini biasanya dia nggak ada PDF-nya. Kalau ini ada HTML, berarti nanti dia ke
HTML gitu. Karena kita ke yang nggak ada Simple Query nih, maka dia akan mendirect atau akan mengarahkan kita ke website jurnal. Nah, di sini mungkin kalian sering dengarnya itu cari referensi jurnal. Sebenarnya itu bukan referensi jurnalnya gitu, tapi referensi sebuah artikel ilmiah yang diterbitkan ke dalam sebuah jurnal. Dalam hal ini online journal system ya, biasa disebutnya OJS. Nah, buat teman-teman yang bingung atau ingin mengetahui apa sih itu artikel ilmiah, apa itu jurnal, kalian bisa tonton video saya yang di atas. Di situ saya berdiskusi dengan salah satu dosen perguruan tinggi ada di Jakarta, membahas tentang tips membuat artikel ilmiah. Gitu. Nanti di situ juga membahas tentang apa itu jurnal, apa bedanya dengan artikel ilmiah. Silakan ditonton ya, teman-teman ya. Oke, kita kembali lagi ke tutorial kita kali ini. Jadi di sini kalian setelah diklik dia akan mendirect ke websitenya. Di sini ada judulnya, lalu di sini ada author atau penulis. Nah, ini ada Pak Hendra Supendar ya, ini dari Teknik Komputer Amik BSI Jakarta. Ini program studinya. Nah, ini hal-hal ini sebenarnya kalian penting nih, karena hal-hal ini yang nantinya kalian akan gunakan untuk di daftar pustaka gitu. Jadi ini kalian tanpa download, kalian bisa pelajari dulu nih abstraknya. Jadi abstrak itu bisa dibilang udah mencakup keseluruhan dari isi penelitian di artikel ilmiah tersebut. Dia udah ada latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan udah ada nih, include di abstrak. Jadi kalian bisa baca, oh ternyata sesuai nih, kalau sesuai baru kalian download PDF-nya. Baru kalian pelajarin, dan nanti kalian ajukan ke dosen pembimbing masing-masing. Yang TA ke dosen TA-nya, ke yang skripsi dosen skripsinya. Sesuai dengan ketentuannya tadi. Biasanya kan ada 5 tahun maksimal, terus juga biasanya referensi ada yang minta 5, minimal 5 referensi yang relevan, yang sesuai dengan penelitian kalian. Atau 10 gitu, ikutin aja. Berarti kalau 5, saran saya kalau diminta 5 kalian jangan bawa 5, bawa 10, minimal 2 kalinya lah. Kenapa? Karena gratis teman-teman, karena ini open access gitu, gratis gitu, nggak usah pelit-pelit banget. Kasih 10, diminta 5 kasih 10, diminta 10 kasih 20. Tujuannya apa? Agar nanti kan si dosen itu kan bakal ngecek dari 10 yang kalian bawa ternyata yang relevan itu 5. Coba kalau kalian bawa cuma 5, ternyata cuma 1, kan harus bolak-balik lagi. Jadi kalian nggak kerja cerdas, kerjanya kerja keras gitu. Jadi saran saya seperti itu. Oke, sampai sini mungkin teman-teman bisa pahamin ya. Jadi seperti itu, dan di sini juga kalian setelah menemukan, kalian juga bisa melihat paper-paper ini apakah sudah ada yang merujuk atau dalam hal ini sudah disitasi. Jadi sudah ada orang lain yang menggunakan artikel ilmiah Simple Query dalam menyelesaikan masalah manajemen bandwidth pada Mikrotik Bridge yang ditulis oleh Pak Hendra Supendar dan Pak tadi saya lupa, Handrianto ini. Di sini ada keterangannya, dirujuk 6 kali. Berarti sudah ada 6 peneliti yang merujuk atau mensitasi artikel tersebut. Berarti artikel ini cukup bagus nih untuk teman-teman sitasi. Jadi semakin banyak orang yang referensi, itu juga semakin memperlihatkan bahwa ternyata paper tersebut itu digunakan juga untuk orang lain. Maksudnya gini, digunakan pada penelitian orang lain gitu. Berarti dijadikan barometer lah, jadikan sebagai referensi. Itu bisa dibilang seperti itu, tapi tidak menjamin juga kalau misalkan rujukannya itu banyak, tapi kalau ternyata tidak sesuai, tidak relevan dengan penelitian kita, ya jangan diambil. Intinya kuncinya adalah relevansi. Jadi harus sesuai dengan penelitian yang kita angkat. Seperti itu teman-teman. Nah, kita tinggal klik aja, di sini ada dirujuk 6 kali, kita klik aja. Nanti di sini akan ada ini loh paper-paper. Nah, ini juga salah satu tips gitu ya. Jadi kalian dengan sekali dayung kalian bisa melampaui 2, 3, 4, 5 pulau sekaligus. Jadi contoh kalian setelah baca, oh ternyata nih paper yang diangkat sama Pak Hendra ini, yang tadi penulisnya itu, dia banyak yang sitasi nih. Ternyata di bawahnya juga pembahasannya sama seperti ide penelitian di TA atau skripsi yang saya angkat. Ya udah, kalian tinggal buka aja satu-satu, pelajari deh. Jadi kalian nggak usah cari banyak-banyak, cukup 1 bisa dayung,
2-3 pulau. Jadi itu salah satu tipsnya. Terus selanjutnya biasanya kalian juga akan melakukan citasi itu kan bakal dimasukin ke daftar pustaka ya. Nah, kalau manualnya itu kalian bisa ambil di sini. Jadi di situ ada gambar tanda petik. Kalau dideketin tuh dia bakal muncul kutip. Ketika kalian klik di sini, maka dia akan ada format pengutipan. Ada yang MLA, ada yang APA, ada yang ISO 690. Kalian tinggal copy paste aja, lalu kalian taruh di daftar pustaka. Ini adalah cara manual. Dan sekarang itu rata-rata biasanya sudah menggunakan tools bantuan. Yang paling sering, paling hits adalah menggunakan Mendeley Desktop. Nah, apa itu Mendeley Desktop? Dan bagaimana cara menggunakan Mendeley Desktop untuk referensi di penelitian, baik itu TA, skripsi, dan lain sebagainya. Kalian bisa tonton video tutorial saya yang sudah saya buat, videonya ada di atas. Silakan kalian klik dan kalian belajar bagaimana cara mensitasi menggunakan Mendeley Desktop. Dan pastinya itu sangat mudah dan sangat enak banget. Gitu teman-teman. Jadi silakan ditonton. Oke, mungkin cukup sekian di video kali ini. Jadi tadi ya, kalian yang penting tahu dulu yang pertama itu mau ngambil apa, outline-nya apa, ide penelitiannya apa. Lalu kalian tinggal search dan kalian sesuaikan tahun rentang tahunnya. Lalu kalian cari, tadi udah saya kasih tahu gitu perbedaannya dan lain sebagainya. Contoh misalkan yang mau yang sistem informasi, membuat website misalkan. Ya udah, membuat website penjualan misalkan, membuat website penjualan, ya udah nanti akan muncul semuanya di sini. Rancang bangun website toko online menggunakan metode waterfall gitu dan lain sebagainya. Nanti kalian tinggal cari-cari aja. Atau kalian juga ingin mencari tentang teori-teori. Misalkan kalian tadi tentang di web itu ada waterfall, ya udah kalian cari aja metode waterfall. Nah, nanti akan muncul di sini. Metode waterfall, misalkan kita tambahin adalah. Nah, kalian tinggal cari aja. Nanti kalau sudah ketemu yang sesuai, tinggal kalian ambil dan kalian kutip. Dan soal kutipan-kutipan, bagi teman-teman yang masih bingung apa itu kutipan, ada kutipan langsung, kutipan tidak langsung, dan ada juga yang dinamakan parafrase gitu ya, teknik untuk cara terhindar dari plagiarism. Kalian juga bisa tonton aja video saya yang sudah saya buat sebelumnya, ada di atas. Di situ saya akan ngasih tahu, akan sharing tentang apa itu kutipan langsung, kutipan tidak langsung, dan bagaimana caranya agar kalian terhindar dari plagiarism dengan menggunakan metode parafrase. Oke teman-teman, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sharing pada video kali ini. Semoga teman-teman dapat menerima manfaat dan udah nggak bingung lagi bagaimana cara mencari referensi. Dalam hal ini kita menggunakan Google Scholar. Mungkin di sini teman-teman ada yang mau request cari referensi yang lainnya atau ide-ide yang kalian masih bingung, silakan kalian komen di kolom deskripsi. Nanti akan saya buatkan kalau memang banyak yang membutuhkannya. Jadi saya akan coba bantu dalam bentuk video gitu agar teman-teman agar lebih mudah paham. Dan semangat ya buat teman-teman sekarang sedang tugas akhir, sedang skripsi atau yang lainnya. Apalagi khususnya di Indonesia kita masih, dan mungkin di dunia ya, khususnya di Indonesia kita masih di masa pandemi. Kuliahnya masih online, bimbingannya masih online gitu. Semoga dengan video-video saya ini bisa menambah manfaat dan bisa menambah semangat teman-teman. Walaupun online teman-teman bisa paham gitu. Dan silakan teman-teman yang ingin mencari referensi-referensi lainnya tentang penyusunan tugas akhir, skripsi, misalkan tutorial di Word dan lain sebagainya, kalian bisa kunjungi channel saya. Jangan lupa untuk di subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis, karena itu adalah bentuk dukungan agar saya juga semakin semangat lagi nih untuk membuat konten-konten. Jadi seperti itu aja teman-teman. Terima kasih, sampai bertemu di video-video berikutnya. See you.